dibuang ke bumi karena melakukan kesalahan. Hua dan Azi lalu mendatangi Wukong dan Erlang, di mana Hua membebaskan Erlang kemudian memberikan mahkota pengikat kepada Wukong. Saat Wukong memakai mahkota tersebut, Hua membacakan mantra ke arah tongkat emas. Mantra tersebut membuat mahkota pengikat menyusut, membuat Wukong mulai kesakitan. Setelah Wukong pingsan, Hua memberikan tongkat emas kepada Azi dan mintanya untuk mendisiplinkan Wukong. Jika dia membuat kericuhan, maka Azi bisa menghentikannya dengan tongkat emas ini. Dalam kondisi pingsan, Wukong mendapatkan penglihatan tentang masa lalunya, di mana ternyata Wukong adalah monyet iblis yang diciptakan melalui potongan tubuh batu raksasa. Dalam arti, Wukong adalah siluman. Wukong ditemukan oleh dewa, kita sebut saja Dewa Bagong, dalam kondisi mengenaskan. Dewa Bagong mengetahui kekuatan asli Wukong yang sangat berbahaya. Ia pun menyegel kekuatan itu dan merubah wujud Wukong menjadi manusia, agar Wukong terbebas dari kemurkaan para dewa. Wukong kemudian tersadar dan menemukan dirinya dirawat oleh Azi. Disinilah kisah cinta keduanya dimulai, di mana saat Azi akan mengeluarkan tongkat emasnya, ia ditahan oleh Wukong dan meletakkannya di atas meja. Di sisi lain, Erlang diinstruksikan oleh Dewi Hua tentang kekuatan asli Erlang yang sampai sekarang belum terbuka. Kekuatan asli Erlang adalah mata ketiga. Hua menyebutkan jika Erlang ingin mendapatkan mata ketiga, maka Erlang harus menghilangkan emosional kemanusiaannya, termasuk melupakan ibunya dan Azi. Hua juga merintahkan Erlang untuk mengambil jantung batu atau batu kekuatan raksasa siluman yang ada pada Wukong, di mana batu itu akan membuat Hua semakin kuat dan agung. Di hari berikutnya, Wukong, Julian, dan peserta yang lulus mengikuti seminar, di mana kepala dewan menunjukkan mereka bagaimana surga bekerja. Mereka melewati sebuah jembatan yang memisahkan dunia manusia. Jika ada dewa yang jatuh dari jembatan ini, maka kekuatan dan keabadian dewa tersebut akan hilang, dalam arti menjadi manusia seutuhnya. Mereka lalu tiba di mesin Astrobel Takdir, di mana urusan fana dikendalikan oleh mesin ini. Dewi Hua kemudian berpidato tentang sejarah surga dan dengan sengaja menceritakan musnahnya Gunung Huago untuk menguji tujuan Wukong ke sini. Sambil menceritakan hal itu, Hua melihat reaksi Wukong yang semakin marah. Ia pun tahu kalau Wukong benar-benar kera yang diciptakan oleh siluman batu raksasa. Saat Wukong hendak ngising, Azi tiba-tiba maju ke depan dan menyela ibunya secara terbuka. Azi tidak setuju dengan tujuan Hua. Ia juga berpendapat kalau surga harusnya mewakili keadilan, bukannya menghancurkan apa yang belum tentu salah. Setelah pidato selesai, Wukong memancing Julian ke ruangannya dan kemudian mengambil paksa kunci pintu berbentuk kubik. Wukong kemudian kembali ke ruangan mesin Astrobel Takdir untuk menghancurkan mesin tersebut. Saat Wukong melewati jembatan, ia dihadang oleh Erlang. Keduanya lalu bertarung di atas jembatan sampai akhirnya Tianping datang membantu Erlang. Di tengah pertarungan, Julian, Azi, dan sueknya bernama Caklai mencoba menghentikan pertarungan. Wukong lalu dengan sengaja memperbesar tongkatnya, membuat jembatan mulai runtuh dan mereka semua jatuh ke bawah jembatan. Mereka kemudian tiba di sebuah kolam, di mana semua kekuatan dewa mereka diserap habis. Setelah itu mereka jatuh ke bumi, tepatnya di desa yang terletak di dataran Gunung Huago. Wukong lalu mencoba mengangkat tongkatnya, tetapi hal itu tak bisa. Wukong, Erlang, dan Tianping kemudian kembali bertarung. Namun di sini mereka menyadari kalau kekuatan dewa mereka telah hilang. Penduduk desa asli Gunung Huago lalu datang menyergap mereka. Tetapi sebelum mereka berhasil masuk, awan mendung secara tiba-tiba muncul. Penduduk desa pun meyakini kalau awan itu adalah siluman. Mereka ketakutan dan segera masuk ke dalam rumah. Di sini, Tianping melihat seorang bocil yang masih tertinggal di luar. Ia juga melihat seorang wanita mendekap si bocil.
Wanita tersebut ternyata Dewi Ahyu, kekasih lama Tianping.